Pelajaran 1. Apa kabar? Apa kabar? Kabar baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Sama-sama. Maaf ya. Tidak apa-apa. Apa kabar? Kabar baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Sama-sama. Maaf ya. Tidak apa-apa. Pelajaran 2. Siapa nama Anda? Selamat siang Pak Kim. Selamat siang, Pak Dodi. Siapa wanita itu? Dia sekretaris Pak Budi. Siapa namanya? Namanya Saraswati. Kami panggil dia Ibu Wati. Selamat siang Pak Kim. Selamat siang, Pak Dodi. Siapa wanita itu? Dia sekretaris Pak Budi. Siapa namanya? Namanya Saraswati. Kami panggil dia Ibu Wati. Pelajaran 3. Anda orang Korea? Ibu Wati, kenalkan ini Pak Kim. Oh iya, apa kabar Pak Kim? Kabar baik. Pak Kim orang Korea. Ya, saya orang Korea. Pak Kim dari Seoul. Ya, saya datang dari Seoul. Saya senang berkenalan dengan Bapak. Saya juga senang berkenalan dengan Ibu. Ibu Wati, kenalkan ini Pak Kim. Oh iya, apa kabar Pak Kim? Kabar baik. Pak Kim orang Korea. Ya, saya orang Korea. Pak Kim dari Seoul. Ya, saya datang dari Seoul. Saya senang berkenalan dengan Bapak. Saya juga senang berkenalan dengan Ibu. Pelajaran 4. Apakah pekerjaan Anda? Pak Dodi, apa pekerjaan Anda? Saya pegawai kantor. Saya bekerja di perusahaan asing. Apa nama perusahaan Anda? PT Intan. Apakah istri Anda juga bekerja? Tidak. Dia tidak bekerja. Dia ibu rumah tangga. Oh, begitu. Pak Dodi, apakah pekerjaan Anda? Saya pegawai kantor. Saya bekerja di perusahaan asing. Apa nama perusahaan Anda? PT Intan. Apakah istri Anda juga bekerja? Tidak. Dia tidak bekerja. Dia ibu rumah tangga. Oh, begitu. Pelajaran 5. Berapa umur Anda? Pak Kim, boleh saya bertanya? Boleh. Berapa umur Pak Kim sekarang? Umur saya 45 tahun. Umur Pak Dodi berapa? Saya berumur 40 tahun. Saya lebih tua dari Pak Dodi. Tapi Pak Kim kelihatan muda sekali. Begitu? Pak Kim, boleh saya bertanya? Boleh. Berapa umur Pak Kim sekarang? Umur saya 45 tahun. Umur Pak Dodi berapa? Saya berumur 40 tahun. Saya lebih tua daripada Pak Dodi. Tapi Pak Kim kelihatan muda sekali. Begitu? Pelajaran 6. Kapan Anda menikah? Pak Kim sudah menikah? Ya, saya sudah menikah. Kapan Bapak menikah? Saya menikah 15 tahun yang lalu. Besok hari pernikahan kami yang ke-15. Anda menikah pada bulan Maret, bukan? Ya, betul. Kalau begitu, selamat hari pernikahan Pak Kim. Terima kasih. Pak Kim sudah menikah? Ya, saya sudah menikah. Kapan Bapak menikah? Saya menikah 15 tahun yang lalu. Besok hari pernikahan kami yang ke-15. Anda menikah pada bulan Maret, bukan? Ya, betul. Kalau begitu, selamat hari pernikahan Pak Kim. Terima kasih. Pelajaran 7. Kami mempunyai 2 orang anak laki-laki. Pak Dodi sudah berkeluarga? Ya, sudah.
Ada berapa orang anak? Saya mempunyai 2 orang anak laki-laki. Bagaimana dengan Pak Kim? Saya punya 2 orang anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka pelajar SD. Anak saya belum sekolah. Pak Dodi sudah berkeluarga. Ya, sudah. Ada berapa orang anak? Saya mempunyai 2 orang anak laki-laki. Bagaimana dengan Pak Kim? Saya punya 2 orang anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka pelajar SD. Anak saya belum sekolah. Pelajaran 8. Keluarga saya belum datang. Kapan Pak Kim datang di Indonesia? Hari Minggu yang lalu? Pak Kim datang bersama keluarga. Tidak, keluarga saya belum datang. Mengapa mereka tidak datang bersama Pak Kim? Karena kami belum mendapat rumah di Jakarta. Setelah ada rumah, mereka akan datang. Kapan Pak Kim datang di Indonesia? Hari Minggu yang lalu? Pak Kim datang bersama keluarga. Tidak, keluarga saya belum datang. Mengapa mereka tidak datang bersama Pak Kim? Karena kami belum mendapat rumah di Jakarta. Setelah ada rumah, mereka akan datang. Pelajaran 9. Di mana Anda tinggal? Pak Kim sudah mendapat rumah? Ya, sudah. Di mana rumah itu? Rumah saya baru ada di Pondok Indah. Wah, rumah Anda dekat dari rumah saya. Oh ya? Di mana Anda tinggal, Pak Dodi? Saya juga tinggal di Pondok Indah. Pak Kim sudah mendapat rumah? Ya, sudah. Di mana rumah itu? Rumah saya yang baru ada di Pondok Indah. Wah, rumah Anda dekat dari rumah saya. Oh ya? Di mana Anda tinggal, Pak Dodi? Saya juga tinggal di Pondok Indah. Pelajaran 10. Ada kolam renang di dalam apartemen kami. Bagaimana fasilitas rumah Anda? Fasilitasnya bagus. Ada kolam renang di dalam apartemen kami. Selain itu, ada fasilitas apa saja? Ada toko swalayan di lantai bawah, jadi mungkin mudah berbelanja. Bagus sekali. Bagaimana keamanannya? Keamanannya pun bagus, dijaga 24 jam oleh satpam. Bagaimana fasilitas rumah baru Anda? Fasilitasnya bagus. Ada kolam renang di dalam apartemen kami. Selain itu, ada fasilitas apa saja? Ada toko swalayan di lantai bawah, jadi mungkin mudah berbelanja. Bagus sekali. Bagaimana keamanannya? Keamanannya pun bagus, dijaga 24 jam oleh satpam. Pelajaran 11. Rumahnya besar dan bagus. Pak Kim sudah pindah rumah. Ya, kemarin saya pindah rumah. Maaf, karena saya tidak datang untuk menolong. Tidak apa-apa, tidak banyak barang. Ada berapa kamar di rumah Anda? Ada 7 kamar, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 kamar tamu, dan kamar makan. Apakah ada kamar pembantu? Ada, tapi kami tidak mau pakai pembantu. Pak Kim sudah pindah rumah. Ya, kemarin saya pindah rumah. Maaf, karena saya tidak datang untuk menolong. Tidak apa-apa, tidak banyak barang. Ada berapa kamar di rumah Anda? Ada 7 kamar, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 kamar tamu, dan kamar makan. Apakah ada kamar pembantu? Ada, tapi kami tidak mau pakai pembantu. Pelajaran 12. Bayaran sewa rumah terlalu mahal. Pak Kim, rumah ini punya sendiri atau disewa? Ini rumah sewa. Saya rasa bayaran sewa rumah ini terlalu mahal. Berapa bayar sewa rumah ini? $1.500 AS per bulan.
Berapa lama masa kontrak rumah ini? Saya kontrak rumah ini untuk 1 tahun. Katanya saya nanti dapat memperpanjang masa kontraknya. Pak Kim, rumah ini punya sendiri atau disewa? Ini rumah sewa. Saya rasa bayaran sewa rumah ini terlalu mahal. Berapa bayaran sewa rumah ini? $1.500 AS per bulan. Berapa lama masa kontrak rumah ini? Saya kontrak rumah ini untuk 1 tahun. Katanya saya nanti dapat memperpanjang masa kontraknya. Pelajaran 13. Ke kantor. Yanto, bisakah Anda datang lebih cepat besok? Mengapa, Tuan? Besok pagi ada rapat di kantor. Saya datang sampai jam berapa? Datang saja pada pukul 6:30 pagi. Ya, Tuan. Saya mengerti. Kalau begitu saya boleh pulang sekarang? Tentu saja boleh. Terima kasih. Saya pulang dulu, Tuan. Yanto, bisakah Anda datang lebih cepat besok? Mengapa, Tuan? Besok pagi ada rapat di kantor. Saya datang sampai jam berapa? Datang saja pada pukul 6:30 pagi. Ya, Tuan. Saya mengerti. Kalau begitu, saya boleh pulang sekarang? Tentu saja boleh. Terima kasih. Saya pulang dulu, Tuan. Pelajaran 14. Biasanya jalan ini tidak macet. Cepat sedikit, saya akan terlambat. Ya, tapi jalannya macet sekali pagi ini. Tidak ada jalan lain. Tidak ada kecuali jalan tol. Kenapa tidak lewat jalan tol sejak tadi? Biasanya jalan ini tidak macet. Mungkin ada tabrakan mobil di depan. Lebih baik kita lewat tol saja supaya sampai di kantor tepat waktu. Cepat sedikit, saya akan terlambat. Ya, tapi jalannya macet sekali pagi ini. Tidak ada jalan lain. Tidak ada kecuali jalan tol. Kenapa tidak lewat jalan tol sejak tadi? Biasanya jalan ini tidak macet. Mungkin ada tabrakan mobil di depan. Lebih baik kita lewat tol saja supaya sampai di kantor tepat waktu. Pelajaran 15. Mengisi bensin. Tuti, supir sudah masuk. Iya, dia sudah masuk, Tuan. Dia sedang apa? Dia sedang mencuci mobil. Suruh supir isi bensin dulu sebelum berangkat. Ini uang untuk mengisi bensin. Iya, Tuan. Saya akan menyampaikannya. Tuti, supir sudah masuk. Iya, dia sudah masuk, Tuan. Dia sedang apa? Dia sedang mencuci mobil. Suruh supir isi bensin dulu sebelum berangkat. Ini uang untuk mengisi bensin. Iya, Tuan. Saya akan menyampaikannya. Pelajaran 16. Tadi ada telepon dari mitra usaha. Tadi ada telepon dari mitra usaha untuk Mr. Kim. Pukul berapa dia telepon? Kira-kira pukul 2 siang tadi. Ada pesan. Dia minta ditelepon kembali. Kalau bisa sebelum jam pulang. Kalau begitu sekarang saya telepon saja. Berapa nomor teleponnya? Nomor telepon kantornya 456-7823. Tolong dicatat di kertas. Tadi ada telepon dari mitra usaha untuk Mr. Kim. Pukul berapa dia telepon? Kira-kira pukul 2 siang tadi. Ada pesan. Dia minta ditelepon kembali. Kalau bisa sebelum jam pulang. Kalau begitu sekarang saya telepon saja. Berapa nomor teleponnya? Nomor telepon kantornya 456-7823. Tolong dicatat di kertas. Pelajaran 17.
Rapat hari ini dibatalkan. Bagaimana jadwal kerja saya hari ini? Pada pukul 10 pagi akan ada tamu dari bank. Kemudian Tuan harus menghadiri jamuan makan siang bersama dengan seluruh karyawan. Bagaimana rencana rapat pada sore hari ini? Itu tidak jadi Apa alasannya? karena sebagian karyawan tidak bisa hadir karena mereka harus ke pabrik. Kalau begitu, kapan kita dapat melakukan rapat? Belum ditentukan. Nanti saya informasikan. Bagaimana jadwal kerja saya hari ini? Pada pukul 10 pagi akan ada tamu dari bank. Kemudian, Tuan harus menghadiri jamuan makan siang bersama dengan seluruh karyawan. Bagaimana rencana rapat pada sore hari ini? Itu tidak jadi Apa alasannya? karena sebagian karyawan tidak bisa hadir karena mereka harus ke pabrik. Kalau begitu, kapan kita dapat melakukan rapat? Belum ditentukan. Nanti saya informasikan. Pelajaran 18. Menjemput tamu. Siapa yang akan menjemput tamu dari Korea malam ini? Pak Hamidi dan Pak Yanto akan ke bandara udara untuk menjemputnya. Hotel sudah dipesan untuk mereka. Iya, sudah. Kami memesan 2 kamar hotel Hilton untuk 3 hari 2 malam. Besok siapa yang mengantar mereka ke kantor dan pabrik kita? Pak Yanto akan mengantar mereka selama mereka ada di Jakarta. Siapa yang akan menjemput tamu dari Korea malam ini? Pak Hamidi dan Pak Yanto akan ke bandara udara untuk menjemputnya. Hotel sudah dipesan untuk mereka. Iya, sudah. Kami memesan 2 kamar hotel Hilton untuk 3 hari 2 malam. Besok siapa yang mengantar mereka ke kantor dan pabrik kita? Pak Yanto akan mengantar mereka selama mereka ada di Jakarta. Pelajaran 19. Anda pernah makan makanan Indonesia? Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Boleh? Mau makan apa? Pak Dodi suka makanan apa? Saya suka makanan apa saja. Pak Kim sudah pernah makan makanan Indonesia? Oh, belum. Saya belum pernah mencobanya. Apa yang enak? Yang enak banyak, tapi banyak orang asing suka makan nasi goreng. Oh ya? Itu pedas. Saya tidak kuat makan makanan pedas. Tidak. Coba dulu, apakah cocok atau tidak? Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Boleh. Mau makan apa? Pak Dodi suka makanan apa? Saya suka makanan apa saja. Pak Kim sudah pernah makan makanan Indonesia? Belum. Saya belum pernah mencobanya. Apa yang enak? Yang enak banyak, tapi banyak orang asing suka makan nasi goreng. Oh iya, itu pedas. Saya tidak kuat makan makanan pedas. Tidak. Coba dulu, apakah cocok atau tidak? Pelajaran 20. Saya mau memesan tempat duduk. Selamat sore, Rumah Makan Pulau Seribu. Selamat sore. Saya mau memesan tempat duduk untuk malam. Untuk berapa orang, Pak? 2 orang saja. Untuk jam berapa? Pukul 7 malam. Atas nama siapa? Dodi Kusmo. Saya ulangi untuk makan malam pada pukul 7 malam ini untuk 2 orang atas nama Pak Dodi Kusmo. Betulkah, Pak? Betul. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang. Selamat sore, Rumah Makan Pulau Seribu. Selamat sore. Saya mau memesan tempat duduk untuk malam. Untuk berapa orang, Pak? 2 orang saja. Untuk jam berapa? Pukul 7 malam. Atas nama siapa? Dodi Kusmo. Saya ulangi, untuk makan malam pada pukul 7 malam ini untuk 2 orang atas nama Pak Dodi Kusmo.
Betulkah, Pak? Betul. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang. Pelajaran 21. Kami menunggu seorang tamu lagi. Mau pesan sekarang, Bapak? Sebentar. Kami menunggu seorang tamu lagi. Oh ya, kalau perlu panggil saja. Restoran ini kelihatan bagus. Tentu saja, restoran ini terkenal. Pak Dodi sering makan di restoran ini. Kalau ingin makan nasi goreng yang enak, saya mengunjungi restoran ini. Mau pesan sekarang, Bapak? Sebentar. Kami menunggu seorang tamu lagi. Oh ya, kalau perlu panggil saja. Restoran ini kelihatan bagus. Tentu saja, restoran ini terkenal. Pak Dodi sering makan di restoran ini. Kalau ingin makan nasi goreng yang enak, saya mengunjungi restoran ini. Pelajaran 22. Mbak, kami mau pesan. Mbak, kami mau pesan. Tunggu sebentar, Bapak. Saya segera ke sana. Mau pesan apa? Kami mau pesan 2 piring nasi goreng spesial, Minumannya apa? 1 gelas teh tawar, dan 1 botol bir bintang. Ada lagi? Tidak, itu saja. Mbak, kami mau pesan. Tunggu sebentar, Bapak. Saya segera ke sana. Mau pesan apa? Kami mau pesan 2 piring nasi goreng spesial, Minumannya apa? 1 gelas teh tawar, dan 1 botol bir bintang. Ada lagi? Tidak, itu saja. Pelajaran 23. Minta bon. Bagaimana rasa nasi goreng ini, Pak Kim? Enak sekali. Tetapi bir Indonesia lebih pahit daripada bir Korea. Begitu. Bir ini paling terkenal di Indonesia. Pak Kim sudah selesai makan? Ya, sudah. Mbak, minta bonnya. Iya, Bapak. Ini bonnya. Bagaimana rasa nasi goreng ini, Pak Kim? Enak sekali. Tetapi bir Indonesia lebih pahit daripada bir Korea. Begitu. Bir ini paling terkenal di Indonesia. Pak Kim, sudah selesai makan? Ya, sudah. Mbak, minta bonnya ya. Iya, Bapak. Ini bonnya. Pelajaran 24. Gula juga habis. Saya mau berbelanja. Ada yang perlu dibeli? Ada banyak, Nyonya. Apa saja? Beras, minyak goreng, buah-buahan, sabun, dan pasta gigi sudah habis. Tidak ada lagi? Iya, tidak ada, Nyonya. Gula masih ada. Iya, saya lupa. Gula juga habis. Coba tulis di kertas supaya barang yang mau dibeli tidak lupa. Saya mau berbelanja. Ada yang perlu dibeli? Ada banyak, Nyonya. Apa saja? Beras, minyak goreng, buah-buahan, sabun, dan pasta gigi sudah habis. Tidak ada lagi? Iya, tidak ada, Nyonya. Gula masih ada. Iya, saya lupa. Gula juga habis. Coba tulis di kertas supaya barang yang mau dibeli tidak lupa. Pelajaran 25. Tolong mampir sebentar di Pasar Santa. Mau kemana, Nyonya? Ke Senayan Plaza, tapi tolong mampir sebentar di Pasar Santa. Saya ingin membeli buah-buahan. Dari Pasar Santa langsung ke Senayan Plaza. Saya hampir lupa. Kita harus menjemput Nyonya Li di Kemang.
Jadi sekarang kita ke Pasar Santa dulu, lalu ke Kemang, kemudian ke Senayan Plaza. Ya, Nyonya. Mau kemana, Nyonya? Ke Senayan Plaza, tapi tolong mampir sebentar di Pasar Santa. Saya ingin membeli buah-buahan. Dari Pasar Santa langsung ke Senayan Plaza? Saya hampir lupa. Kita harus menjemput Nyonya Li di Kemang. Jadi, sekarang kita ke Pasar Santa dulu, lalu ke Kemang, kemudian ke Senayan Plaza. Iya, Nyonya. Pelajaran 26. Harganya Rp3.000 per 1 kilo. Cari apa, Nyonya? Berapa harga mangga harum manis? Harga mangga Rp3.000 untuk 1 kilo. Mahal apa harganya naik? Ya, sedikit naik, tapi manis sekali. Saya menjamin rasanya. Kalau saya beli dengan harga Rp2.500, boleh tidak? Tidak boleh. Saya kasih harga Rp2.800 untuk 1 kilo. Nyonya mau? Ya, saya mau 5 kilo. Cari apa, Nyonya? Berapa harga mangga harum manis? Harga mangga Rp3.000 untuk 1 kilo. Mahal apa harganya naik? Ya, sedikit naik, tapi manis sekali. Saya menjamin rasanya. Kalau saya beli dengan harga Rp2.500, boleh tidak? Tidak boleh. Saya kasih harga Rp2.800 untuk 1 kilo. Nyonya mau? Iya, saya mau 5 kilo. Pelajaran 27. Durian enak karena sedang musimnya. Apa itu yang di pinggir jalan itu? Itu durian. Bapak belum pernah memakannya? Belum, tapi saya pernah mendengar cerita tentang buah itu. Kalau tidak salah buah itu dianggap sebagai raja buah-buahan. Pak Kim tahu dengan betul. Saat ini durian enak karena sedang musimnya. Saya ingin mencoba makannya. Kalau begitu, mari kita beli buah itu di sana. Ide bagus. Ayo, mari kita ke sana. Apa itu yang di pinggir jalan itu? Itu durian. Bapak belum pernah memakannya? Belum, tapi saya pernah mendengar cerita tentang buah itu. Kalau tidak salah, buah itu dianggap sebagai raja buah-buahan. Pak Kim tahu dengan betul. Saat ini durian enak karena sedang musimnya. Saya ingin mencoba makannya. Kalau begitu, mari kita beli buah itu di sana. Ide bagus. Ayo, mari kita ke sana. Pelajaran 28. Itu harga pas. Bisa saya bantu? Ada kaos untuk pria Ada. Di sebelah sini, Bu. Ibu ingin model apa? yang berlengan panjang. Ini, Bu. Ada 3 warna. Warna putih, warna hitam, dan warna kuning. Ibu mau warna apa? Saya mau membeli kemeja berwarna putih. Berapa harganya? Ini Rp100.000. Boleh didiskon? Tidak boleh. Itu harga pas. Ibu boleh membayar di kasir. Bisa saya bantu? Ada kaos untuk pria Ada. Di sebelah sini, Bu. Ibu ingin model apa? yang berlengan panjang. Ini, Bu. Ada 3 warna. Warna putih, warna hitam, dan warna kuning. Ibu mau warna apa? Saya mau membeli kemeja berwarna putih. Berapa harganya? Ini Rp100.000, Bu. Boleh didiskon? Tidak boleh, Bu. Itu harga pas. Ibu boleh membayar di kasir. Pelajaran 29. Tolong tukarkan dengan yang berukuran lain. Permisi, boleh saya bertanya? Boleh? Ada apa?
Kemarin saya membeli kemeja ini untuk suami saya. Tetapi kemeja itu kekecilan bagi suami saya. Boleh saya tukar dengan ukuran lebih besar? Kemeja itu ukuran apa? Itu ukuran M. Saya mau yang berukuran L. Sebentar, Bu. Saya coba cari dulu. Ini ukuran L, Bu. Kelihatannya cocok untuk suami saya. Terima kasih. Sama-sama. Permisi, boleh saya bertanya? Boleh. Ada apa? Kemarin saya membeli kemeja ini untuk suami saya. Tetapi kemeja itu kekecilan bagi suami saya. Boleh saya tukar dengan ukuran lebih besar? Kemeja itu ukuran apa? Itu ukuran M. Saya mau yang berukuran L. Sebentar, Bu. Saya coba cari dulu. Ini ukuran L, Bu. Kelihatannya cocok untuk suami saya. Terima kasih. Sama-sama. Pelajaran 30. Toko pakaian wanita ada di lantai 2. Mas, apakah di sini menjual celana untuk wanita juga? Tidak. Kami tidak menjual pakaian wanita. Ibu harus ke toko pakaian wanita. Toko itu ada di mana? Toko pakaian wanita ada di lantai 2 bangunan ini, Bu. Di sebelah toko buku Gunung Agung. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ada yang saya bisa bantu? Tidak, saya hanya melihat-lihat saja. Silahkan, Bu. Mas, apakah di sini menjual celana untuk wanita juga? Tidak. Kami tidak menjual pakaian wanita. Ibu harus ke toko pakaian wanita. Toko itu ada di mana? Toko pakaian wanita ada di lantai 2 bangunan ini. Di sebelah toko buku Gunung Agung. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ada yang bisa saya bantu? Tidak, saya hanya melihat-lihat saja. Silahkan, Bu. Pelajaran 31. Apa yang Anda lakukan pada akhir minggu ini? Pak Kim sedang apa? Saya sedang mencari informasi perjalanan. Pak Kim mau berjalan-jalan. Mau kemana? Keluarga saya ingin bepergian pada akhir minggu ini, tapi saya masih bingung pilih yang mana. Rupanya semua objek wisata di Indonesia bagus. Ya, betul. Indonesia memiliki banyak tempat yang indah. Coba cari yang dekat dari Jakarta. 2 hari tidak cukup untuk berjalan ke tempat jauh. Saya setuju. Ada beberapa cadangan tempat wisata yang kami ambil. Ngomong-ngomong, apa yang Pak Dodi lakukan pada akhir minggu ini? Tidak ada kegiatan apa-apa, di rumah saja. Pak Kim sedang apa? Saya sedang mencari informasi perjalanan. Pak Kim mau berjalan-jalan. Mau kemana? Keluarga saya ingin bepergian pada akhir minggu ini. Tapi saya masih bingung pilih yang mana. Rupanya semua objek wisata di Indonesia bagus. Ya, betul. Indonesia memiliki banyak tempat yang indah. Coba cari yang dekat dari Jakarta. 2 hari tidak cukup untuk berjalan ke tempat jauh. Saya setuju. Ada beberapa cadangan tempat wisata yang kami ambil. Ngomong-ngomong, apa yang Pak Dodi lakukan pada akhir minggu ini? Tidak ada kegiatan apa-apa. Di rumah saja. Pelajaran 32. Pulau Bali adalah tempat wisata yang terkenal. Pak Dodi pernah pergi ke Pulau Bali? Tentu dong. Kenapa? Liburan yang lalu, keluarga kami berkunjung ke Bali. Bagaimana? Pasti senang deh. Pulau Bali indah sekali, terutama pantainya bagus. Berapa hari keluarga Anda di Pulau Bali? Kami menginap di Bali selama 5 hari. Kami merasa puas menikmati keindahan Pulau Bali. Bisa juga karena Pulau Bali tempat wisata yang terkenal. Pak Dodi pernah pergi ke Pulau Bali? Tentu dong.
Kenapa? Liburan yang lalu, keluarga kami berkunjung ke Bali. Bagaimana? Pasti senang deh. Pulau Bali indah sekali, terutama pantainya bagus. Berapa hari keluarga Anda di Pulau Bali? Kami menginap di Bali selama 5 hari. Kami merasa puas menikmati keindahan Pulau Bali. Bisa juga karena Pulau Bali tempat wisata yang terkenal. Pelajaran 33, Naik apa ke sana? Minggu depan saya harus menjalankan tugas dinas ke Bandung. Jelaskan tentang kota Bandung. Kota Bandung merupakan kota industri dan kota pendidikan. Suasana di Bandung aman dan nyaman, apalagi sejuk udaranya. Mungkin sepertinya kota Bandung tempat menarik bagi saya. Pak Kim, naik apa ke sana? Saya akan naik kereta api di stasiun Gambir. Saya rasa itu tidak capek daripada membawa mobil berjam-jam. Betul, Pak Kim. Saya juga sering memakai kereta api waktu ke Bandung. Itu nyaman dan bisa menghemat biaya. Minggu depan saya harus menjalankan tugas dinas ke Bandung. Jelaskan tentang kota Bandung. Kota Bandung merupakan kota industri dan kota pendidikan. Suasana di Bandung aman dan nyaman, apalagi sejuk udaranya. Mungkin sepertinya kota Bandung tempat menarik bagi saya. Pak Kim, naik apa ke sana? Saya akan naik kereta api di stasiun Gambir. Saya rasa itu tidak capek daripada membawa mobil berjam-jam. Betul, Pak Kim. Saya juga sering memakai kereta api waktu ke Bandung. Itu nyaman dan bisa menghemat biaya. Pelajaran 34, Jangan lupa membawa oleh-oleh. Bapak kapan ke Korea? Hari Sabtu ini, Pergi sendiri atau bersama dengan keluarga? kami sekeluarga akan ke Korea selama liburan. Kami menunggu liburan sekolah anak saya mulai, supaya berangkat bersama-sama. Kapan kembali lagi ke Indonesia? Masa liburan saya hanya 2 minggu saja. Oleh karena itu, saya akan kembali duluan. Istri dan anak saya akan tinggal di Korea selama sebulan. Pak Kim, jangan lupa membawa oleh-oleh ya. Bapak kapan ke Korea? Hari Sabtu ini, Pergi sendiri atau bersama dengan keluarga? kami sekeluarga akan ke Korea selama liburan. Kami menunggu liburan sekolah anak saya mulai, supaya berangkat bersama-sama. Kapan kembali lagi ke Indonesia? Masa liburan saya hanya 2 minggu saja. Oleh karena itu, saya akan kembali duluan. Istri dan anak saya akan tinggal di Korea selama sebulan. Pak Kim, jangan lupa membawa oleh-oleh ya. Pelajaran 35, Badan saya demam dan sakit kepala. Kenapa, Pak Kim? Wajah Anda pucat. Badan saya kurang enak sejak tadi pagi. Bagaimana gejalanya? Badan saya demam dan sakit kepala. Mengapa Anda masuk kantor? Seharusnya Anda beristirahat di rumah. Sudah ke dokter? Belum, saya akan ke dokter nanti jam makan siang. Tidak boleh begitu. Ayo, sekarang ke dokter. Saya akan mengantar Anda. Kenapa, Pak Kim? Wajah Anda pucat. Badan saya kurang enak sejak tadi pagi. Bagaimana gejalanya? Badan saya demam dan sakit kepala. Mengapa Anda masuk kantor? Seharusnya Anda beristirahat di rumah. Sudah ke dokter? Belum. Saya akan ke dokter nanti jam makan siang. Tidak boleh begitu.
Ayo, sekarang ke dokter. Saya akan mengantar Anda. Pelajaran 36. Silakan tunggu di depan ruangan pemeriksaan. Kalau sakit, Pak Kim ke rumah sakit mana? Saya belum pernah ke dokter di Indonesia. Ini pertama kali saya ke dokter. Kalau begitu ke rumah sakit mana ya? Pak Dodi, antarkan saya ke rumah sakit dekat dari kantor kita. Bapak mau bertemu dengan dokter siapa? Kami baru pertama kali ke rumah sakit ini, jadi tidak tahu menjumpai dokter siapa. Oke, kalau begitu daftar dulu kemudian silahkan tunggu di depan ruangan pemeriksaan A. Tolong isi formulir ini. Ya, terima kasih. Sama-sama. Kalau sakit, Pak Kim ke rumah sakit mana? Saya belum pernah ke dokter di Indonesia. Ini pertama kali saya ke dokter. Kalau begitu ke rumah sakit mana ya? Pak Dodi, antarkan saya ke rumah sakit dekat dari kantor kita. Bapak mau bertemu dengan dokter siapa? Kami baru pertama kali ke rumah sakit ini, jadi tidak tahu menjumpai dokter siapa. Oke, kalau begitu daftar dulu kemudian silahkan tunggu di depan ruangan pemeriksaan A. Tolong isi formulir ini. Ya, terima kasih. Sama-sama. Pelajaran 37. Anda perlu dirawat di rumah sakit. Selamat siang. Ada apa ya? Pak dokter, teman saya ini sakit sejak pagi. Sakit apa? Badan saya demam dan sakit kepala sejak pagi. Mulai siang ini saya merasa dingin, dok. Coba buka mulut Anda. Kelihatannya Anda kena tipes. Anda perlu dirawat di rumah sakit untuk sementara. Saya sakit parah. Tidak, tetapi lebih baik Anda beristirahat di rumah sakit supaya penyakit itu cepat sembuh. Selamat siang. Ada apa ya? Pak dokter, teman saya ini sakit sejak pagi. Sakit apa? Badan saya demam dan sakit kepala sejak pagi. Mulai siang ini saya merasa dingin, dok. Coba buka mulut Anda. Kelihatannya Anda kena tipes. Anda perlu dirawat di rumah sakit untuk sementara. Saya sakit parah. Tidak, tetapi lebih baik Anda beristirahat di rumah sakit supaya penyakit itu cepat sembuh. Pelajaran 38. Minumlah obat ini setelah makan. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Masih sakit? Perasaan saya baik. Tidak sakit lagi, suster. Pak dokter mengizinkan Anda pulang hari ini. Bapak siap saja untuk pulang ke rumah. Oh ya, sebelumnya bereskan urusan di bagian administrasi. Ya, suster. Ini resep dokter. Silakan beli obat ini di apotik di lantai dasar. Anda harus minum obat ini setelah makan. Ya, mengerti. Saya usahakan. Terima kasih banyak atas perawatan selama saya di rumah sakit. Terima kasih kembali. Semoga cepat sembuh. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Masih sakit? Perasaan saya baik. Tidak sakit lagi, suster. Pak dokter mengizinkan Anda pulang hari ini. Bapak siap-siap saja untuk pulang ke rumah. Oh ya, sebelumnya bereskan urusan di bagian administrasi. Ya, suster. Ini resep dokter. Silakan beli obat ini di apotik di lantai dasar. Anda harus minum obat ini setelah makan. Ya, mengerti. Saya usahakan.
Terima kasih banyak atas perawatan selama saya di rumah sakit. Terima kasih kembali. Semoga cepat sembuh. Pelajaran 39. Saya mau mengirim uang ke Korea. Selamat pagi, bisa saya bantu? Selamat pagi, saya mau mengirim uang ke Korea. Berapa jumlah uang yang akan Bapak kirim? 5 juta rupiah, ini uangnya. Tolong isi formulir ini dulu. Boleh saya minta kartu identitas Bapak? Ya, ini paspor dan kitas saya. Cukup paspor saja. Tunggu sebentar, saya fotokopi dulu paspor Anda. Bapak Kim Sumin, ini tanda bukti transaksi uang dan paspor Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi, bisa saya bantu? Selamat pagi. Saya mau mengirim uang ke Korea. Berapa jumlah uang yang akan Bapak kirim? 5 juta rupiah, ini uangnya. Tolong isi formulir ini dulu. Boleh saya minta kartu identitas Bapak? Ya, ini paspor dan kitas saya. Cukup paspor saja. Tunggu sebentar, saya fotokopi dulu paspor Anda. Bapak Kim Sumin, ini tanda bukti transaksi uang dan paspor Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Pelajaran 40. Berapa kurs valuta asing hari ini? Pak Dodi, pukul berapa Bang tutup? Biasanya bank tutup pada pukul 2 siang. Sekarang sudah tutup. Kenapa? Saya mau menukar dolar. Dompet saya kosong sekarang. Di mana saya bisa menukar uang pada jam segini? Anda boleh menukarnya di Money Changer, di pusat perbelanjaan di sebelah kanan gedung kantor kita. Apa kurs valuta asing di money changer sama dengan di bank? Setahu saya tidak jauh berbeda, kadang-kadang Money Changer kasih lebih mahal waktu menukar mata uang dolar US dengan rupiah. Money changer tutup jam berapa? Itu buka sampai malam. Kalau begitu, saya akan mampir waktu pulang kerja. Pak Dodi, pukul berapa bank tutup? Biasanya bank tutup pada pukul 2 siang. Sekarang sudah tutup. Kenapa? Saya mau menukar dolar. Dompet saya kosong sekarang. Di mana saya bisa menukar uang pada jam segini? Anda boleh menukarnya di Money Changer, di pusat perbelanjaan di sebelah kanan gedung kantor kita. Apa kurs valuta asing di money changer sama dengan di bank? Setahu saya tidak jauh berbeda. Kadang-kadang Money Changer kasih lebih mahal waktu menukar mata uang dolar US dengan rupiah. Money changer tutup jam berapa? Itu buka sampai malam. Kalau begitu, saya akan mampir waktu pulang kerja. Pelajaran 41. Tolong panggilkan taksi. Tuti, supir sudah masuk. Belum? Coba telepon dia. Tuan supir tidak bisa masuk hari ini karena sakit. Kalau begitu, bagaimana saya ke kantor? Pakai taksi saja, Tuan. Tidak ada pilihan lain. Tolong panggilkan taksi. Kalau bisa cari Bluebird. Iya, saya usahakan. Tuti, supir sudah masuk. Belum? Coba telepon dia. Tuan, supir tidak bisa masuk hari ini karena sakit. Kalau begitu, bagaimana saya ke kantor? Pakai taksi saja, Tuan. Tidak ada pilihan lain. Tolong panggilkan taksi. Kalau bisa cari Bluebird. Iya, saya usahakan. Pelajaran 42. Kemana tujuannya?
Selamat malam, taksi Bluebird. Selamat malam. Saya mau memesan taksi untuk besok. Betulkah alamat Bapak Jalan Cilandak nomor 7? Betul. Kemana tujuannya? Ke Bandar Udara Cengkareng. Untuk kapan? Untuk pukul 7 pagi besok. Atas nama siapa? Atas nama Kim Soo Min. Bapak Kim Sumin sudah memesan satu taksi untuk pukul 7 pagi besok ke Bandara Udara Cengkareng. Kami akan mengirim satu taksi pada waktu tepat. Selamat malam, taksi Bluebird. Selamat malam. Saya mau memesan taksi untuk besok. Betulkah alamat Bapak Jalan Cilandak nomor 7? Betul. Kemana tujuannya? Ke Bandar Udara Cengkareng. Untuk kapan? Untuk pukul 7 pagi besok. Atas nama siapa? Atas nama Kim Soo Min. Bapak Kim Sumin sudah memesan satu taksi untuk pukul 7 pagi besok ke Bandara Udara Cengkareng. Kami akan mengirim satu taksi pada waktu tepat. Pelajaran 43. Saya sudah biasa naik ojek. Maaf, saya terlambat. Tidak apa-apa. Tapi kenapa Pak Dodi terlambat? Mobil saya rusak, jadi saya pakai ojek. Apa itu ojek? Ojek adalah sepeda motor yang menumpangkan orang dengan dibayar. Saya pernah melihatnya di jalan. Tetapi saya belum pernah menggunakannya. Apa itu tidak berbahaya? Tidak, itu tidak berbahaya. Saya sudah biasa naik ojek. Berapa tarifnya? Tarif tidak ditentukan dan tergantung pada jarak jauhnya. Dari rumah saya ke kantor saya membayar Rp10.000. Maaf, saya terlambat. Tidak apa-apa. Tapi kenapa Pak Dodi terlambat? Mobil saya rusak, jadi saya pakai ojek. Apa itu ojek? Ojek adalah sepeda motor yang menumpangkan orang dengan dibayar. Saya pernah melihatnya di jalan. Tetapi saya belum pernah menggunakannya. Apa itu tidak berbahaya? Tidak, itu tidak berbahaya. Saya sudah biasa naik ojek. Berapa tarifnya? Tarif tidak ditentukan dan tergantung pada jarak jauhnya. Dari rumah saya ke kantor, saya membayar Rp10.000. Pelajaran 44. Supir saya mau berhenti bekerja. Pak Dodi, boleh saya minta tolong? Minta tolong apa? Tolong carikan seorang supir untuk saya karena supir saya mau berhenti bekerja. Mengapa dia mau berhenti bekerja? Katanya dia pulang ke kampung supaya tinggal bersama dengan keluarganya. Oh begitu. Sekarang ini tidak mudah mencari supir baru. Setelah hari raya, baru ada banyak. Tanggung. Tapi kalau ada, tolong beritahu saya. Tentu saja. Pak Dodi, boleh saya minta tolong? Minta tolong apa? Tolong carikan seorang supir untuk saya karena supir saya mau berhenti bekerja. Mengapa dia mau berhenti bekerja? Katanya dia pulang ke kampung supaya tinggal bersama dengan keluarganya. Oh begitu. Sekarang ini tidak mudah mencari supir baru. Setelah hari raya, baru ada banyak. Tanggung. Tapi kalau ada, tolong beritahu saya. Tentu saja. Pelajaran 45. Apakah Anda sudah mempunyai pengalaman bekerja? Siapa nama Anda dan berapa umur Anda? Saya Sri dan berumur 18 tahun.
Anda berasal dari mana? Dari Jawa Tengah. Apakah Anda sudah mempunyai pengalaman kerja? Iya, saya sudah 4 tahun bekerja di rumah orang Korea. Berapa gaji yang ingin Anda dapat? Saya ingin mendapat gaji Rp600.000 per bulan. Cukup besar. Bagaimana kalau Anda mencoba bekerja di rumah saya selama 1 bulan dengan gaji Rp500.000? Kalau kita cocok, baru menentukan persyaratan termasuk gaji. Siapa nama Anda dan berapa umur Anda? Saya Sri dan berumur 18 tahun. Anda berasal dari mana? Dari Jawa Tengah. Apakah Anda sudah mempunyai pengalaman kerja? Iya, saya sudah 4 tahun bekerja di rumah orang Korea. Berapa gaji yang ingin Anda dapat? Saya ingin mendapat gaji Rp600.000 per bulan. Cukup besar. Bagaimana kalau Anda mencoba bekerja di rumah saya selama 1 bulan dengan gaji Rp500.000? Kalau kita cocok, baru menentukan persyaratan termasuk gaji. Pelajaran 46. Anda tidak boleh mengambil cuti pada akhir minggu ini. Nyonya, bolehkah saya ambil cuti pada akhir minggu ini? Minggu yang lalu Anda sudah mengambil cuti, bukan? Iya, betul. Tapi saya perlu bertemu dengan saudara saya untuk menitip uang. Karena minggu depan dia pulang ke kampung. Tuti, Anda tidak boleh pergi pada akhir minggu ini karena ada acara makan malam di rumah kami. Anda harus membantu saya memasak. Kalau begitu, bagaimana kalau saya mengambil cuti pada hari Senin depan? Saya pergi pagi dan pulang sore, Nyonya. Kalau hari Senin, boleh saja. Nyonya, bolehkah saya ambil cuti pada akhir minggu ini? Minggu yang lalu, Anda sudah mengambil cuti, bukan? Iya, betul. Tetapi saya perlu bertemu dengan saudara saya untuk menitip uang. Karena minggu depan dia pulang ke kampung. Tuti, Anda tidak boleh pergi pada akhir minggu ini karena ada acara makan malam di rumah kami. Anda harus membantu saya memasak. Kalau begitu, bagaimana kalau saya mengambil cuti pada hari Senin depan? Saya pergi pagi dan pulang sore, Nyonya. Kalau hari Senin, boleh saja. Pelajaran 47. Ini uang jajan untuk kamu. Sudah beres semua? Iya, sudah, Nyonya. Bagaimana sisa makanannya? Simpan saja di dalam kulkas. Setelah itu, kamu istirahat saja. Mungkin kamu capek sekali karena banyak pekerjaan hari ini. Iya, Nyonya. Tuti, ini uang jajan untuk kamu. Terima kasih hari ini. Terima kasih, Nyonya. Sudah beres semua? Iya, sudah, Nyonya. Bagaimana sisa makanannya? Simpan saja di dalam kulkas. Setelah itu, kamu istirahat saja. Mungkin kamu capek sekali karena banyak pekerjaan hari ini. Iya, Nyonya. Tuti, ini uang jajan untuk kamu. Terima kasih hari ini. Terima kasih, Nyonya. Pelajaran 48.
Mengapa Anda tidak makan? Pak Dodi, mengapa Anda tidak makan? Saya sedang berpuasa. Mengapa Anda berpuasa? Sekarang bulan Ramadan, jadi orang beragama Islam wajib berpuasa selama 1 bulan. Pak Dodi tidak makan sepanjang hari. Tidak, kami makan sebelum matahari terbit dan sesudah matahari terbenam. Kira-kira pukul berapa Anda bisa makan hari ini? Kira-kira pukul 6 malam nanti kami akan berbuka puasa. Pak Dodi, mengapa tidak makan? Saya sedang berpuasa. Mengapa Anda berpuasa? Sekarang bulan Ramadan, jadi orang beragama Islam wajib berpuasa selama 1 bulan. Pak Dodi tidak makan sepanjang hari. Tidak, kami makan sebelum matahari terbit dan sesudah matahari terbenam. Kira-kira pukul berapa Anda bisa makan hari ini? Kira-kira pukul 6 malam nanti kami akan buka puasa. Pelajaran 49. Kapan lebaran untuk tahun ini? Pak Dodi, dari mana sekarang? Saya dari pasar. Saya menolong istri saya berbelanja. Pak Dodi suami yang baik ya. Bukan begitu. Sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri. Jadi banyak persiapan di rumah. Maksudnya lebaran. Kapan lebaran untuk tahun ini? Lebaran jatuh pada tanggal 25 Agustus. Biasanya berapa hari berlibur? Secara resmi 2 hari berlibur, tapi kebanyakan perusahaan berlibur kurang lebih 1 minggu. Pak Dodi, dari mana sekarang? Saya dari pasar. Saya menolong istri saya berbelanja. Pak Dodi suami yang baik ya. Bukan begitu. Sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri. Jadi banyak persiapan di rumah. Maksudnya lebaran. Kapan lebaran untuk tahun ini? Lebaran jatuh pada tanggal 25 Agustus. Biasanya berapa hari berlibur? Secara resmi 2 hari berlibur, tapi kebanyakan perusahaan berlibur kurang lebih 1 minggu. Pelajaran 50. Saya ingin tahu tentang kebudayaan Indonesia. Bagus sekali kemeja Pak Dodi. Coraknya sangat unik. Ini batik. Batik sudah terkenal oleh orang Indonesia maupun orang asing. Pria Indonesia selalu memakai kemeja batik sebagai baju resmi. Selain batik, apa yang terkenal sebagai kebudayaan Indonesia? Pak Kim pernah menonton wayang kulit. Belum pernah. Apa wayang itu? Itu salah satu pementasan kesenian tradisional Indonesia. Seorang dalang memainkan wayang kulit di depan layar putih. Menarik sekali. Kalau ada kesempatan saya ingin menonton pementasan wayang itu. Bagus sekali kemeja Pak Dodi. Coraknya sangat unik. Ini batik. Batik sudah terkenal oleh orang Indonesia maupun orang asing. Pria Indonesia selalu memakai kemeja batik sebagai baju resmi. Selain batik, apa yang terkenal sebagai kebudayaan Indonesia? Pak Kim pernah menonton wayang kulit. Belum pernah. Apa wayang itu? Itu salah satu pementasan kesenian tradisional Indonesia. Seorang dalang memainkan wayang kulit di depan layar putih. Menarik sekali. Kalau ada kesempatan, saya ingin menonton pementasan wayang itu. Pelajaran 51. Kami berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Pak Dodi, coba dengarkan percakapan mereka. Anda bisa mengerti. Saya tidak bisa mengerti karena itu bahasa Sunda. Mengapa mereka memakai bahasa Sunda? Di Indonesia ada banyak bahasa daerah. Jika orang-orang sekampung berkumpul,
mereka menggunakan bahasa ibunya. Bagaimana orang-orang bukan yang dari sekampung bercakap-cakap? Memang mereka berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Untuk itu, kami mempelajari bahasa Indonesia baku di sekolah sejak kecil. Pak Dodi, coba dengarkan percakapan mereka. Anda bisa mengerti. Saya tidak bisa mengerti, karena itu bahasa Sunda. Mengapa mereka memakai bahasa Sunda? Di Indonesia ada banyak bahasa daerah. Jika orang-orang sekampung berkumpul, mereka menggunakan bahasa ibunya. Bagaimana orang-orang bukan yang dari sekampung bercakap-cakap? Memang mereka berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Untuk itu, kami mempelajari bahasa Indonesia baku di sekolah sejak kecil. Pelajaran 52. Apa arti istilah Bhinneka Tunggal Ika? Apa arti istilah Bhinneka Tunggal Ika? Dari mana tahu istilah itu, Pak Kim? Saya tahu dari buku ini, tapi tidak ada artinya di dalam kamus. Istilah itu dari bahasa Sanskerta dan berarti bahwa berbeda-beda tetapi bersatu. Artinya, Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa tapi membentuk satu bangsa. Istilah itu menjadi semboyan Republik Indonesia, bukan? Betul. Sekarang sudah jelas, Pak Kim? Jelas, Pak Dodi. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih kembali. Apa arti istilah Bhinneka Tunggal Ika? Dari mana tahu istilah itu, Pak Kim? Saya tahu dari buku ini, tapi tidak ada artinya di dalam kamus. Istilah itu dari bahasa Sanskerta dan berarti bahwa berbeda-beda tetapi bersatu. Artinya, Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa tapi membentuk satu bangsa. Istilah itu menjadi semboyan Republik Indonesia, bukan? Betul. Sekarang sudah jelas, Pak Kim? Jelas, Pak Dodi. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih kembali.